Oke, balik lagi di channel YouTube Joko Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas materi tentang KUP, ya, masih di KUP. Dan hari ini gue akan bahas tentang keberatan. Jadi keberatan ini diatur di pasal 25 Undang-Undang KUP, yang mana kalau kita lihat dari siklus kita dari alur sistem perpajakan di Indonesia, keberatan ini ada di setelah pemeriksaan. Jadi ketika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, which is adalah SKP, maka wajib pajak bisa melakukan keberatan. Itu salah satu upaya hukumnya. Nah, jadi keberatan ini adalah, yang pertama yang harus teman-teman ketahui, dia adalah upaya hukum administratif, ya guys. Upaya hukum administratif. Jadi ini lalu bagaimana jika misalnya pidana, ya, misalnya pemeriksaan bukti permulaan atau seterusnya, maka bukan di sini ya ranahnya, ya. Jadi ini adalah upaya hukum administratif, sehingga apa sih yang bisa diajukan keberatan, ya? Apa yang bisa diajukan keberatan? Tentu adalah SKP, ya. SKP, baik itu SKP KB, ya, kemudian SKP KBT, kemudian SKP LB maupun SKPN, itu bisa diajukan keberatan. Nah, selain itu yang bisa diajukan keberatan juga adalah pemotongan dan pemungutan pajak. Ya, itu bisa diajukan keberatan juga. Lalu yang harus teman-teman ketahui juga di dalam keberatan ini adalah apa saja syarat-syarat keberatan, ya. Yang pertama itu adalah dia satu surat keberatan, ya, satu keberatan itu hanya untuk satu jenis pajak dan satu masa atau tahun pajak. Ya, jadi ketika misalnya PPN nih ada 12 SKP, maka dia harus ada 12 surat keberatan, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dia harus diajukan secara tertulis, ya, dan diajukan dalam bahasa Indonesia, ya, dimana ini harus mengemukakan jumlah pajak terutang, kemudian jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, dalam hal dia adalah PPh Potput, kemudian juga mengemukakan jumlah rugi, ya, menurut perhitungan wajib pajak jika dia berkaitan dengan statement dari kerugiannya tersebut, ya. Jadi misalnya wajib pajak bilang rugi, kemudian setelah diperiksa, oh ternyata kata pemeriksa itu jadi itu sebenarnya laba. Nah, maka ketika misalnya si wajib pajak ingin kekeh bahwa dia adalah rugi, ya, maka harus ada jumlah rugi menurut perhitungan dari wajib pajak, yang mana ini harus disertai dengan alasan, ya, yang menjadi dasar perhitungan. Ini penting, ya guys. Jadi tidak bisa hanya bilang, oh menurut saya pajaknya sekian, tidak, tapi harus ada alasannya, perhitungannya disertakan, seperti itu, guys. Kemudian yang ketiga, dia diajukan dalam jangka waktu 3 bulan, ya, sejak tanggal SKP dikirim. Nah, jadi diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, ya. Itu dalam hal jika keberatannya itu terkait dengan pemotongan atau pemungutan pajak.
kemudian yang keempat, dalam hal ya ada nilai SKP yang disetujui oleh wajib pajak, ya. Jadi misalnya SKP nilainya misalnya 100 juta, kemudian wajib pajak setuju 20 juta, maka yang nilai yang disetujui tadi, ya, itu harus dibayar terlebih dahulu sebelum mengajukan keberatan, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima juga adalah tidak mengajukan permohonan pasal 36. Ya, baik itu ayat 1 huruf A, B, C, atau D. Jadi tidak mengajukan semuanya, ya. Nah, kemudian setelah melalui proses nanti, guys, maka hasilnya itu adalah SK keberatan. Nah, SK keberatan ini itu paling lambat terbit 12 bulan, ya, maksimal, ya, sejak tanggal surat keberatan diterima. Ya. Yang mana keputusannya, ya, keputusannya itu bisa menerima seluruhnya, ya, menerima sebagian, atau menolak, ya. Nah, dalam hal, ya, keputusannya itu adalah menerima sebagian atau menolak, maka, ya, maka akan ada sanksi administrasi berupa denda 30%, ya, dari jumlah pajak yang kurang dibayar, ya. Contoh, ya, nilai SKP-nya misalnya kalau 100 juta, kemudian setelah melalui keberatan, misalnya ini SKP 100 juta, yang setuju itu 20 juta, berarti ini kan 20 jutanya harus dibayar, gitu ya, sebelum mengajukan keberatan. Nah, kemudian setelah mengajukan keberatan, di SK keberatan, ternyata KB-nya itu bukan 100, tapi misalnya 70 juta. Nah, di sini berarti dikurangi dulu jumlah yang setelah dia setujui, itu adalah 20 juta. Nah, berarti kurang bayarnya itu adalah 50 juta. Nah, ini ada sanksi administrasi denda 30%, yaitu 15 juta. Gitu ya. Nah, yang ini harus dibayar maksimal 1 bulan, ya, sejak SK keberatan diterbitkan, ya, sejak SK keberatan diterbitkan. Nah, sedangkan yang 15 jutanya itu dia ditagihkan melalui STP, ya. Nah, dalam hal wajib pajak itu mengajukan keberatan juga, maka jumlah senilai ini kan 100, ya, yang dia setuju 20. Nah, yang sisanya 80 juta itu ditangguhkan. Jadi tidak perlu dibayarkan terlebih dahulu sebelum SK keberatan, ya, diterima, ya, jika dia mengajukan keberatan.
Jadi seperti itu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa yang perlu dibayar itu hanya yang 20 juta kalau dia mengajukan keberatan. Tapi jika dia tidak mengajukan keberatan, maka nilai SKP 1 juta ini harus dibayar maksimal 1 bulan sejak SKP, gitu ya. Seperti itu. Oke, kira-kira itu guys yang bisa gue sampaikan terkait dengan materi keberatan. Semoga bermanfaat. Bye.